Tidak boleh ambil uang, aku sudah bilang aku suaminya. Kamu harus bawa orangnya ke sini baru percaya ya. Maaf, jumlah yang ingin Anda ambil terlalu besar. Kami harus bertemu langsung dengan orangnya. Dia sudah hampir mati. Maaf, ini aturan kami. Jin yang aku bawa Xiwei. Ayah, Lihat nih aturan apa ini. Chenyang. Harus bawa orangnya dari rumah sakit baru bisa ambil uang ya. Siapa bilang tidak? Tante, bukannya kamu mau lihat ibuku? Mau lihat lebih dekat? Sekarang bisa ambil, oke, segera ambil. Tidak bisa ambil. Nona ada yang mau disampaikan. Sayang, tenang, meski semua tabungan kita habis, aku pasti akan selamatkan kamu. Tidak, mereka ingin celakai aku. Song Ziwei transfer 1 miliar ke rekeningku. Tidak menyangka Song Wei si tua itu masih punya akal. Sebelum bangkrut dia sembunyikan 1 miliar. Chenyang, aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu harus bunuh ayahku? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Karena aku ingin jadi orang atas. Ibumu jadi pembantu di rumah kami. Ayahmu jadi supir. Tapi aku tidak pernah merendahkanmu. Aku biayai kuliahmu. Aku kirim kamu untuk belajar, bahkan aku. Diam, aku muak dengan wajahmu ini. Semua yang aku punya sekarang adalah hakku. Apa maksudmu kamu yang kasih? Jin yang kamu dan Xiwei. Ulang tahun pernikahan ketiga. Kenapa bisa kasar begitu? Kalau sampai si Masu tahu, kamu perlakukan dia seperti ini, pasti marah. Si Masu. Jin yang kamu belum bilang padanya. Masu untuk menyelamatkannya, menggantikanmu atas kasus tabrak lari mabuk masuk penjara. Dia selamatkan aku masuk penjara. Ya, tidak menyangkakan musuh bebuyutanmu dulu. Malah mau masuk penjara untukku. Ayah ibu kalian sedang apa? Anak-anak itu tidak bersalah. Kalau kau benci aku, serang saja aku, jangan biarkan Musong tahu. Kumohon. Ibu, kapan kau akan menemaniku tidur? Segera ya. Musong, kau memanggilnya apa? Vanita tua tak berguna telinganya tuli. Tentu saja memanggil ibu. Akulah ibumu. Kau hanya merawatku beberapa tahun saja. Ingin jadi ibuku, tunggu dulu di kehidupan selanjutnya. Musong. Song Ziwei, terima kasih ya. Telah merawat Musong dengan baik, membuatnya tumbuh sehat. Tidak sia-sia aku melahirkannya diam-diam beberapa tahun lalu. Musong adalah anakmu. Kau tidak bisa hamil. Hanya bisa mengadopsi anak, tidak pernah kau pikirkan. Mengapa tidak bisa hamil? Itu Chenyang. Memberimu obat yang membuatmu tidak bisa hamil seumur hidup. Kau bohong padaku. Dia juga yang membuatmu terkena kanker. Dia tahu makanan apa yang saling melengkapi, makanan apa yang saling bertentangan, makanan apa yang jika dimakan terlalu banyak, akan menyebabkan rambut rontok. Kau membohongiku. Keluargamu, semuanya mati karena kamu. Kau membohongiku. Tidak seperti ini. Shan kemari. Jangan biarkan orang yang akan mati mengotori kamu. Cium-cium. Aku salah, ayah. Aku salah mengenali orang. Membuat keluarga hancur berantakan. Bahkan membuat si Masu terlibat. Jika ada kehidupan selanjutnya aku. Song Ziwei, kamu baik-baik saja. Bangunlah.
Aku ternyata terlahir kembali ke perayaan 30 tahun perusahaan. Malam itu hampir dipukul Baishan sampai babak belur. Kamu ngomong apa pertandingan tinju bukan pertandingan pukul kayu. Baisan memukulmu, kamu tidak bisa menghindar. Lihatlah apa gunanya kamu. Sehari-hari terbuai oleh seorang pria. Aku lihat besok bagaimana kamu pergi ke perusahaan. Shimasu senang bisa bertemu lagi denganmu. Bagus sekali di kehidupan sebelumnya. Kamu selalu berdebat denganku. Tapi akhirnya kamu malah masuk penjara untuk menyelamatkanku. Di kehidupan ini, aku pasti akan membalasmu dengan baik. Song Ziwei. Kamu. Tahu saja kamu tidak apa-apa berbaring di tanah. Ingin mendapatkan simpatiku ya? Cepat bangun, Shanshan sudah lelah. Ambilkan dia air dan handuk. Chenyang Baishan. Di kehidupan sebelumnya perusahaan sering mengadakan acara perkenalan. Datang ke tempat tinju ini dan karena Chenyang, aku berdiri di atas panggung seperti orang bodoh untuk melatih Baishan sampai kepalaku dipukul. Meneir Shanshan tidak ada cepat pergi. Jangan sampai dia lelah. Song Ziwei. Mau minum apa? Hei, lihat. Si penjilat memang penjilat. Disuruh apa ya harus apa. Siapa yang tidak tahu Chenyang adalah anak orang kaya. Setiap hari membiayai sekolahnya. Bahkan pekerjaannya sekarang juga Chenyang yang cariin. Dia tidak punya hak untuk tidak mendengarkan. Dia membiayai sekolahku, memberiku pekerjaan. Jangan berpikir macam-macam, bukan milikmu. Chen Xiao dan Shanshan memang pasangan yang serasi. Dengar tidak, cepat pergi. Shanshan kan artis, kalau kamu membuatnya lelah, pasti kamu akan kena masalah. Baik, aku segera pergi. Mau minum air ya, tambahkan protein. Minum sampai puas. Hei, lihat, benar-benar bawa air dan handuk. Ini. Kamu tahu diri. Ah, Song Ziwei, kamu sengaja ya? Aduh, aku takut kamu kehausan. Jadi lari agak cepat, tidak apa-apa, masih ada satu botol lagi. Sini. Shanshan minum air. ah ini apa? Bukan kamu haus, sini aku yang suapin. Di kehidupan sebelumnya bukankah kalian memang seperti ini memperlakukanku? Sons Highway Sepit lepaskan Shanshan. Tuan Chen, bagaimana kalau membersihkan wajahmu dari kola dulu? Menyingkir. Song Ziwei, Shanshan, apa kamu baik-baik saja? ada sesuatu di dalamnya. Song Ziwei, apakah aku terlalu baik padamu selama ini? Membuatmu berani bertindak sembarangan seperti ini. Kamu tidak punya hak untuk menindasnya. Di kehidupan sebelumnya kenapa aku tidak sadar bahwa Shimasu begitu tampan? Enyak kau. Siapa kau berani-beraninya berkata begitu? Kau pikir dengan melakukan ini Song Ziwei akan melihatmu lebih lama? Aku bilang padamu, orang yang disukai Song Ziwei adalah aku. Kalau aku menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan berani pergi ke barat. Kalau aku menyuruhnya pergi ke barat, dia tidak akan berani pergi ke utara. Lepaskan! Dengar, tidak suruh kau melepaskannya. Song Ziwei, aku perintahkanmu sekarang juga. Segera minta maaf pada Shanshan, ayo cepat. Lihat, Song Ziwei suka Tuan Chen yang besar. Suka sampai rela dipukul, tetap cinta. Apa peduliku omong kosong? Lalu apa? Bukan tetap jadi pemanis bagi Shanshan kita? Song Ziwei mau memukulmu tuh. Shanshan, maafkan aku. Begini saja aku izinkan kau memukulku, aku tidak akan melawan. Ini pukul aku. Aku janji tidak akan melawan. Dasar Song Ziwei berani sekali membuatku malu di depan banyak orang. Kalau tidak mendapatkan sedikit muka, bagaimana aku bisa hidup? Song Ziwei, hari ini kan acara team building. Jangan bilang aku memukulmu dan kau tidak melawan. Mari kita bertanding dengan adil. Siapa yang tidak tahu tadi itu? Shanshan menghajar Song Ziwei tanpa ampun. Dengan Tuan Chen ada di sini. Song Ziwei mana berani melawan? Menurutku sih, dia Song Ziwei memang pantas. Berani menindas Shanshan kita. Mati kau. Nanti kau tidak boleh melawan. Dengar tidak? Baik. Naik ke atas ring Baishan.
Aku akan membuatmu tahu mengapa bunga begitu merah. 3, 2, mulai. Ada apa dulu Song Siwei selalu? Berdiri biar aku pukul, kenapa sekarang menghindar? Bagus sekali Shanshan. Shanshan, hebat, kamu yang terbaik. Song Siwei meski kena pukul tapi posisinya bertahan tidak menyerang. Jangan-jangan dia benar-benar mencintai Chen Yang sampai tak bisa lepas rela dipukul orang ketiga. Bagus. Shanshan, kamu baik-baik saja kan? Song Siwei malah membalas bukan, karena hari ini banyak orang. Terlihat lebih nyata ya. Shanshan, kamu pukul dia. Song Siwei, kamu berani membalas. Kalau tidak membalas tidak seru dong. Aku pura-pura membalas baru seru kan menurutmu? Shanshan, tubuhnya lemah, kamu masih berani mengganggunya. Nanti jangan menghindar, dengar tidak? Menghindar di kamusku. Tidak ada kata menghindar. Kamu maksudnya apa? Pergi sana. Bagus. Pukul dia. Kamu, Wah, masih bisa bangun ya. Kalau begitu aku mulai ya. Song Siwei, kamu mau ngapain pergi sana? Jangan sampai kamu tidak tahu diri. Kamu gila ya? kamu tidak bisa hamil, tidak pernah berpikir. Kenapa tidak bisa hamil? Suruh kamu cari selingkuhan. Chen Yang yang kasih kamu makan. Obat yang membuatmu tidak bisa hamil selamanya. Suruh kamu kasih aku obat. Kamu bohong padaku. Dia juga yang membuatmu kena kanker. Suruh kalian menyakitiku. Song Siwei, Balas dendamku. Keluargamu, semua akan mati karena kamu. Baru. Mulai. Nyonya Chen, tenang saja Tuan Chen di sini. Kami pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Anakku? Hei bos di sebelah. Jangan-jangan itu Ibu Chen Xiao. Song Siwei, kamu mati. Song Siwei, lihat bagaimana kamu menjelaskan ke Ibu Chen Xiao. Anak-anak. Bubar, bubar, bubar. Lihat apa, lihat bubar. Anak-anak. Pukul anak-anak. Terima kasih. Kamu demam. Tidak. Kalau tidak, kenapa seperti orang lain? Nona baik, kamu baik-baik saja. Anak-anak. Anak. Ibu. Song Siwei, aku tidak akan memaafkanmu. Aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Song Siwei, kamu keterlaluan. Sia-sia kami baik padamu. Kalau begitu aku tanya, baju yang kamu pakai, apakah milikmu? Kalian cepat bantu tangan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ternyata Rolls-Royce, ya ampun. Mobil ini harganya puluhan juta. Kalau aku bisa naik sekali mati pun puas.
Pantas anak keluarga kaya. Aduh, ini apa sih? Cuma mobil biasa. Ayo Shanshan, aku antar pulang. Kita cari dokter pribadi. Cepat, Yang Shanshan naik mobil. Pergi. Ayo, Cepat naik mobil. kamu. Jalan. Cenyang belum naik mobil. Mobil ini ayahku pakai untuk antar jemput aku, bukan untuk antar jemput Cenyang. Ziwei, kamu marah lagi ya? Sifatmu yang manja ini harus dikurangi. Kalau tidak, yang akan tidak senang. Jalan. Kamu cuma supir. Perintah majikan saja tidak dengar. Ziwei, kamu sudah melakukan kesalahan. Cukup minta maaf saja. Perlu cari pria lain. Buat bikin yang cemburu? Nggak baik. Aku cari pria biar dia cemburu. Song Ziwei gila ya, berani naik mobil Chen Shao. Manfaatkan kebaikan Chen Shao aja semua orang tahu. Dia makan minum dari Chen Shao ya, cuma anak orang biasa aja. Berani melawan yang lebih tinggi. Chen Shao ini. Song Ziwei, kamu terlalu tidak tahu diri, lihat. Yang sampai jadi begini, cepat naikkan dia ke mobil. Ziwei, meskipun kamu masih marah, hari ini kamu sudah memukul aku dan Shanshan, mau apa lagi? Tentu saja aku ingin Chen Daye naik taksi pulang sendiri. Kalau kamu masih begini, aku benar-benar nggak peduli lagi. Ah, aku takut banget. Aku takut kamu nggak peduli lagi, babi. Cenyang ini sebenarnya apa yang terjadi? Kalau sampai di foto paparazzi, aku pasti trending. Aku sudah menolak banyak endorsement. Khusus ambil endorsement perusahaanmu biar bisa lebih banyak waktu bersama kamu. Nggak bisa, identitasku jangan sampai ketahuan. Jangan sampai orang tahu ibuku cuma pembantu. Ayahku cuma supir. Song Ziwei, jangan terlalu lancang. Lalu kamu mau apa? Baik, siap. Keluarkan pasangan anjing ini. Ini aku. Anakku suruh kamu lakukannya, lakukan, masa seorang wanita aja nggak berani lawan? Turun. Turun, lepas aku. Kalian, Kesini kamu. Pergi. Shanshan. kalian tahu nggak siapa yang kalian lawan? Si Masu. Kalian semua karyawan perusahaan. Aku sarankan bicara baik-baik. Kalau nggak satu kata dari Chen Shao, bisa bikin kalian semua dipecat. Ya cuma Chen Shao yang kasihan sama kamu. Kalau aku udah tendang mati kalian. Chen Shao bisa toleransi sama kamu. Kamu benar-benar beruntung. Tidak tahu bersyukur, Song Ziwei. Kamu anak pembantu. Jangan sampai membuat majikan tidak senang dan mengusirmu. Aku anak pembantu. Dia Chen yang anak majikan. Apa itu Chen Xiao? Dia anak pembantu. Dia Song Ziwei adalah pewaris keluarga Song. Putri bangsawan sejati. Dia putri bangsawan. Sudah cukup si Masu. Kalau kalian terus berbuat onar, sebagai supervisor aku harus memecat kalian. Dia putri bangsawan. Pengikut setia putri bangsawan. Apakah kalian yakin dia Chen yang adalah putra bangsawan? Song Ziwei, dulu aku pikir. Kamu hanya penjaga Chen Yang TAPI ternyata. Kamu tidak tahu malu. Kalau kamu putri bangsawan, kenapa setiap hari mengikuti Chen Shao? Hanya agar dia melihatmu. Menurutku kamu seperti cacing rendahan yang ingin menjadi burung phoenix. Selalu menggoda Chen Shao, tapi hati Chen Yang tidak ada padamu. Dia menyukai Baisan. Dulu, Chen yang memanfaatkan kebaikanku dan kepatuhanku padanya. Bahkan di depan rekan kerja dia berpura-pura menjadi putra bangsawan. Baisan meskipun tidak terkenal di dalam negeri, tapi di luar negeri sangat terkenal. Katanya mereka sekelas. Baisan adalah cinta pertama Chen Shao selama ini. Dia tidak punya pacar karena menunggunya. Dan kali ini Baisan bisa menjadi duta perusahaan.
Juga karena Chen Xiao mereka saling mencintai. Siwei ini. Di perusahaan kita, kemampuanmu cukup baik. Tapi aku menyarankan sebagai wanita, harus mandiri. Jangan selalu berhayal. Seperti mobil mewah tadi. Apakah itu untukmu? Sekumpulan bodoh. Tak disangka, aku menyamar untuk magang di perusahaan ini. Tapi ujung-ujungnya malah jadi kuda tunggangan orang lain. Tapi Pak MA, ada satu hal yang benar-benar salah kamu katakan. Apa? Mobil mewah tadi, hanya aku yang bisa naik. Hei ayah, ada orang yang mau memberontak. Haha aduh. Kamu nelpon ayahmu percuma saja. Cenyangkan anak orang kaya masa. Kamu bisa membuat mobil Rolls-Royce itu kembali menjemputmu. Song Siwei, kita tahu siapa dirimu. Jadi biasanya kamu kerja keras. Tapi sekeras apapun kamu berusaha, kamu tidak mungkin menjadi orang kaya. Sekelompok orang bodoh dibodohi habis-habisan. Semaksu, kamu dan Song Siwei. Kalian berdua kan tidak akur. Masa dia pakai cara apa? Sampai kalian berdua bisa akur, aku kasih tahu ya. Kantor dilarang pacaran. Shimasu, kita semua tahu. Kamu tidak bisa menandingi Cenyang, tapi kamu juga jangan terlalu rendah diri. Sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Aku ini orang kaya atau bukan bisa tidak membuat mobil. Rolls-Royce tadi kembali sebentar lagi, kita tahu. Tidak lebih dari 5 menit mobil itu pasti akan kembali lewat jalan yang sama. Dulu Bos Chen bilang ada orang penting yang akan datang ke perusahaan. Harus dirawat dengan baik. Cenyang marga Chen. Jelas-jelas anaknya Bos Chen. Tapi Song Siwei ini kenapa begitu yakin? Jangan-jangan aku salah tidak? Tidak mungkin, Cenyang pasti anaknya Bos Chen baik. Song Siwei, kalau mobil mewah ini kembali, aku anggap ini tidak pernah terjadi, tapi dalam 5 menit mobil mewah ini tidak kembali. Kalian berdua tidak perlu datang ke kantor lagi. Song Siwei, sudah cukup lama kami menemani kamu bermain-main. Sudah waktunya. Lihatlah. Masih saja berlagak misterius. Mana Rolls-Royce-nya? Mana, biar aku lihat. Mobilnya di mana? Mobil-mobilnya kembali. Rolls-Royce benar-benar kembali. Cenyang kembali menjemputnya. Song Siwei, bagaimana kamu melakukannya? Mungkin Chen Yang benar-benar bukan anak orang kaya Tuan Chen Hujan Deres begini. Kenapa masih kembali? Dia cuma anak seorang pembantu. Kenapa kamu begitu baik padanya? Iya kan, aku bukan anak pembantu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Tidak boleh, mereka tidak boleh tahu identitasku. Ayahku bilang Siwei juga tumbuh besar di rumah kami, dia melihatnya sejak kecil. Jangan membuat hubungan kita jadi tegang. Kenapa? Ada masalah? Hahaha, aku bilang juga. Cenyang satu mobil puluhan juta. Mungkin saja palsu, hahaha. Sudah aku jamin. Kedepannya jaga jarak dengan Shanshan, jangan ribut. Naiklah. Kau juga terlalu menganggap dirimu. Ayo pergi. Kamu level apa bisa naik mobil sama aku? Song Siwei, jangan ribut lagi ya. Chen Fugui, jangan lupa identitasmu. Kamu cuma sopir kalau tidak mau kerja. Aku bisa minta ayahku memecatmu kapan saja, dan juga pembantu yang mencuri pakaian ibuku. Song Siwei, kamu. Pergi sana, ayo. Tuan Chen, bukannya ayahmu menyuruhmu menjemput Song Siwei? Kenapa kamu pergi sendiri? Apa itu Siwei juga ayahku? Yang melihatnya tumbuh besar, dia melarangku menyakitinya. Tapi dia pasti tidak tahu kalau Song Siwei sekarang berbeda dengan yang dulu. Ternyata begitu. Bos Chen benar-benar baik hati. Kau tahu ayahku sejak kalian para magang masuk perusahaan Bos Chen sudah memberitahuku. Anda anaknya, aku punya sedikit kecerdasan untuk mengenali, tidak menyangka manajer MA salah orang. Bagus juga identitasku, tidak akan terbongkar dulu. Aku pulang dulu, aku minta ayahku
Memeriksa lukaku sisanya nanti saja. Baik. Diam saja naik taksi pergi. Mener, dia benar anak Bos Chen. Tentu saja, mana mungkin aku salah. Justru kalian, perayaan 30 tahun grup Hongyang. Bisa kalian gagalkan besok lanjut kerja. Itu Mener. Besok ketemu di kantor, aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Song Ziwei, kita ini musuh bebuyutan. Perubahan mendadakmu ini. Ada apa sih? Udah bukan lagi Bai. Jiwei kamu. Menyetel Paman Chen kalau sudah tua. Kupingnya kurang dengar, hari ini bisa jadi hari terakhirmu kerja. Song Ziwei, ini kamu yang mulai. Selamat datang pulang Tuan Sima. Hah, di kehidupan sebelumnya, mata saya buta tidak melihat ulat. Di kehidupan ini saya akan membersihkan satu persatu. Selamat datang pulang Nona. Kenapa menghindari pandangan lihat saya? Nona Liu Xiuying dia. Baju ini baru pas kalau saya yang pakai. Liu Xiuying, siapa yang suruh kamu pakai baju ibu saya? Nona besar saya pakai, kenapa? Dulu kan selalu begitu. Lihatlah selera nyonya biasa saja. Aduh, saya susah-susah baru pilih dua ini. Gimana? Lumayan kan? Di kehidupan sebelumnya Liu Xiuying dengan muka tebal mengambil banyak barang ibu. Karena suka cenyang saya tutup mata. Tapi sekarang saya bukan lagi Song Ziwei yang dulu. Lepaskan itu. Aduh, kamu marah apa? Ziwei, saya tahu hari ini Anda memukul anak saya hanya ingin dia melihat keberadaan Anda tenang. Baju ini saya tidak ambil gratis nanti. Saya akan bicara baik-baik dengan anak saya. Lepaskan. Song Ziwei, kamu gila, aduh. Lihat-lihat bajunya sudah kamu rusak. Meskipun rusak, itu rusakan keluarga Song. Nona besar, kamu harus tahu batas. Dulu selalu begitu, sekarang tiba-tiba tidak mau. Bukan karena anak saya dan Zishan terlalu dekat. Anakmu itu apa? Itu semua kata-kata marah, saya tahu. Baisan kan aktor yang terkenal di luar negeri. Kamu tidak secantik Zishan, juga tidak seanggun Zishan, tapi aku tahu kamu baik pada anakku. Lagi pula kita sudah satu keluarga, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kamu tadi berani memukulku, baju ini aku akan ambil dulu. Aku kasih kamu 1 menit. Lepaskan bajumu sekarang atau kamu yang menanggung akibatnya. Hei kalian, Non besar, copot bajunya dari tubuhnya untukku. berani kamu. Apa kalian lupa? Keluarga ini marga Song bukan? Song Ziwei, kalau hari ini kamu berani mencopot bajuku, kamu jangan harap bisa masuk ke pintu keluarga Chen lagi. Pintu keluarga Chen yang jelek itu aku juga tidak mau masuk, ayo cepat. Tidak adil calon menantu mau memukul mertua. Calon menantu Liu Xiuying ingin aku masuk ke pintu keluarga Chenmu, mimpi kali. 3 hari ini, siapa yang bisa mencopot baju ini dari tubuhnya? Gaji naik 3 kali lipat. Ayah, tolong aku. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Pergi sana. Aku suruh pergi sana, istriku tidak apa-apakan. Ayah, terlalu keterlaluan Song Ziwei. Menyuruh mereka mencopot bajuku, aku cuma pakai baju istri, kenapa kamu begitu? Aku yang keterlaluan. Song Ziwei, jangan nakal lagi ya. Perkara ini biar aku yang urus. Baju ini biar dipakai calon mertuamu. Walaupun agak rusak tapi tidak apa-apa. Dijahit lagi masih bisa dipakai. Kamu cepat ambilkan sup ayam hitam ginseng itu. Sudah direbus lama-lama api ini.
Seharusnya sudah pas sebentar lagi. Kalau anakku yang pulang harus dipulihkan. Cepat pergi. Chen Fugui, ini rumahmu. Atau rumahku? Ziwei, kita ini satu keluarga. Jangan bicara dua bahasa ya. Sifatmu ini harus dikendalikan. Kalau terus marah-marah begini, pria itu akan membencimu calon mertuamu. Saya sudah memasak sup, ayo kita makan. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa kalian lakukan. Apa yang kamu tunggu? Makan sup. Bukannya ini sup ayam dengan teripang. Kenapa cuma ada supnya? Ziwei, saya melakukan ini untuk kebaikanmu. Orang muda tidak baik makan terlalu banyak ini. Kami berdua berbeda. Meskipun kami berdua kebanyakan, tidak akan membiarkanmu. Mimi San Tenga Malam Bukan. Orang yang tak tahu malu itu tak terkalahkan. Ungkapan ini sangat tepat untuk kalian berdua. Apa yang kamu bilang, kita ini satu keluarga? Rasanya aneh, jangan-jangan ini sudah basi. Ambilkan itu untukku. Tidak masalah. Jangan-jangan kamu tidak terbiasa. Chen Fugui, Liu Xiuing. Ini teripang yang ayahku ambil dari Pulau Zhangzi, Pantai Mayatan. Kalian malah memasaknya. Ini cuma teripang. Paling mahal 1.000 yuan, tidak mahal. Teripang dari Pulau Zhangzi, Pantai Mayatan. Satu biji 98.000. Mencari uang dengan cara ini. Kalian memasak 20 biji, saya kasih diskon. 180.000 ditambah jamur Lingxi 100 tahun. 120.000 total 3 juta. Bagaimana kalian bayar? Ziwei, sudah dimakannya. Apa maksudmu minta uang? Ya, bicara uang hanya merusak hubungan. Kalian berdua, satu adalah sopir keluarga Song. Berani makan di meja majikan, apakah saya biasanya terlalu baik sama kalian? Ayo telepon polisi, bilang ada pencurian. Tunggu dulu. Kamu benar-benar mau telepon polisi? Laporkan apa? Song Ziwei, kamu mengancam orang tuaku lagi. Anak kamu akhirnya pulang, kami cuma makan beberapa biji teripang dan jamur Lingxi, dia malah mau telepon polisi. Song Ziwei, kamu memukulku dan Shanshan itu sudah. Saya tidak mempermasalahkannya, tapi saya mohon. Jangan berbuat macam-macam lagi ya. Saya yang berbuat macam-macam. Sudah, ambilkan saya es batu untuk kompres. Es batu. Muka ini masih sakit. Baiklah. Saya benar, dia itu. Cuma pengen narik perhatian anak kita. Nak, kalau dia udah jadi menantu, jangan kasih muka bagus perempuan itu. Harus dipukul baru nurut. Aku udah tahu dia ngelakuin itu, cuma pengen narik perhatianku. Chen Yang. Kamu lukain aku, kamu yang obatin. Oke kalau gitu. Aku bakal obatin kamu baik-baik. Song Ziwei, kamu gila ya? Chen Yang. Orang tuamu makan timun laut yang ayahku lelang 18 juta. Plus Lingxi 100 tahun 12 juta. Gimana kamu mau gantiin ini semua? Aku percaya Lingxi 12 juta. Tapi timun laut apaan yang 18 juta? Kamu nganggap keluarga kami bodoh ya? Dia bilang apa sih, rusa apa? Pantai apa gitu timun laut? Timun laut Ma Yantan, dari Pulau Zhangzi. Nah ini dia. Dia bilang 1 biji, 98.000. Bohong banget, nak. Song Ziwei semakin gak jujur. Kenapa sih kalian makan itu? Ini ayah Song Ziwei yang beli di lelang 2 juta. Seriusan ini? Masa iya dia sendiri nggak tega makan? Kalian malah masak semuanya. Atau masuk penjara, atau ganti rugi 3 juta, pilih. Song Ziwei, jangan kurang ajar. Kalau lapor polisi, urusannya jadi ribet. Untungnya apa buat kamu? Kamu nyuri barang keluarga kami. Lapor polisi nggak ada untungnya buatku. Kalau gitu aku pengen lihat, apakah kalian bakal habiskan umur di penjara, atau ganti rugi 3 juta buatku. Nak. Chen Yang, hubungan kita. Kan kamu juga tahu, tapi aku nggak bisa terus-terusan nolerin orang-orang nggak penting. Hari ini, aku cuma pengen lihat perasaanmu padaku. Maksudnya apa? Jangan salahin aku kalau aku kejam. Entah kamu kirim orang tuamu ke penjara, entah putus hubungan. Tentu saja bisa pilih salah satu. Kalau begitu tambah satu lagi kamu. Ganti rugi 3 juta kehidupan sebelumnya. Kalian membuat keluarga saya hancur. Kehidupan ini, keluarga kalian juga jangan harap tenang. Kamu malah memeka bela hubungan kami. Non, bagaimana bisa kamu seperti ini? Anak, orang tua hanya punya kamu satu anak. Kamu tidak bisa putus hubungan dengan kami.
tidak bisa memilih ya. Baiklah, saya yang pilihkan untuk kalian. Kalau begitu laporkan ke polisi. Anak saya tidak mau masuk penjara. Iya, anak kami sudah tua. Tidak bisa tanpa kamu. Hah, tenang saja. Dia tidak mungkin laporkan ke polisi. Halo, ini kantor polisi. Kembalikan saya. Bukannya kamu ingin saya pilih salah satu. Baik, saya pilih. Baik, kalau begitu pilihlah. Saya kasih 3 detik, kamu pilih. 3, 2, 1. Anak, Saya pilih 3 juta. Saya ganti rugi kamu 3 juta. 3 juta di kartunya totalnya. Kurang lebih 3 juta kali ini biar mereka. Isi kartunya habis juga bagus. Milik saya. Saya akan ambil kembali sedikit demi sedikit. Ini semua uang yang kamu berikan ke saya sebelumnya ada di kartu ini. Cenyang, saya memang tidak salah menilai kamu. Kamu benar-benar membuat saya terkejut. Hah, Oh iya, Tante Liu. Bersihkan semua di sini untuk saya hari ini. Dan semua baju yang pernah kamu pakai. Bakar semuanya. bakar? bakar ya bakar, apa kamu takut? Tidak belikan kamu baju baru. Suruh saya beli baju baru. Berpikirnya bagus juga. Hei Ziwei. Besok kantor buka mobil Rolls-Royce itu. Sebelum aku tenang cari solusi sendiri. Nak, lihat dia, nak. Apakah kamu akhir-akhir ini terlalu dekat dengan Shanshan? Terlalu dekat ya? Sehabis ini aku akan naik melihat. Nak, kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Keluarga mereka memang kaya. Aduh, aku tahu kalian jangan cari masalah dengannya. Ada konflik sebelumnya. Dulu iya, tapi sekarang aku sudah berubah. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi ulang tahun ayahku. Aku berencana melamarnya. Lamar di pesta ulang tahun. Ayahku ulang tahun awal bulan depan. Apakah Song Ziwei bermaksud mempersiapkan pesta ulang tahun untuk ayahku dan berencana melamarku? HMPH. Sudah kuduga semua yang kamu lakukan adalah untuk menarik perhatianku sebenarnya. Kamu sangat mencintaiku. Ziwei tidak terlihat ya? Bagaimana kamu tiba-tiba bisa melupakan Cenyang dan jatuh cinta pada si Masu? Aduh, aku baru sadar. Ternyata ada orang yang diam-diam sangat mencintaiku. Ah, akhirnya kamu sadar. Kamu bilang Cenyang itu brengsek. Makan minummu, pakai namamu dan menghabiskan uangmu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menahannya dulu. Hei, kamu bilang, dulu kamu diculik. Cenyang datang menyelamatkanmu, apakah itu skenarionya? Di kehidupan sebelumnya aku begitu setia pada Cenyang. Karena dia menangkis pisau untukku. Aku tidak pernah memikirkan apakah ada jalan keluar. Hei, mau kemana? Aku dari keluarga Song, kalian berani menyentuhku. Keluarga Song tidak akan membiarkan kalian. Keluarga Song dari Haicheng. Mengira kamu putri keluarga Song. Hei, Lepaskan aku, lepaskan aku. aku belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi putri keluarga kaya. Ah, berhenti. Cenyang. Berani mengganggu urusanku ya? Cenyang. Cenyang, kamu bertahan ya. Aku segera mengantarmu ke rumah sakit, gimana? Kamu baik-baik saja ya? Aku baik-baik saja. Hei King, kamu bantu aku cek. Apa 3 preman itu ada hubungannya dengan Cenyang? Kalau tidak ada hubungannya, aku masih bisa kasih dia hidup. Tapi kalau ada hubungannya, maka semua masalah akan diselesaikan sekaligus. Terima. Tuan muda hari ini, mau bawa mobil yang mana? Tidak bawa mobil, ada yang jemput. Hei Tuan. Tuan muda sepertinya sedang jatuh cinta. Hei Cenyang, Pagi. kenapa kamu naik taksi? Rolls-Royce mana?
Itu lagi dirawat. Kamu naik taksi ya? Mobil yang pernah dinaiki Song Siwei harus aku cuci 3 kali. Mobilku lagi dirawat, aku bilang juga. Cenyang kan tuan muda. Naik taksi juga pengalaman hidup. Hei, ngomong-ngomong, wajahmu gimana? Cenyang Song Siwei itu memukulku sampai begini. Kamu tidak akan diam saja kan? Tentu tidak, kamu tenang saja nanti. Kalau ada kesempatan aku akan suruh dia minta maaf langsung padamu. Kamu harus tahu aku datang ke grup Hongyang semua untukmu. Kamu tidak akan mengecewakanku kan? Aku tentu tidak. Bukan ada di antara kita. Cenyang? Apa? Itu sebentar lagi terlambat. Kita naik dulu. Jangan sampai nanti ditegur supervisor, aku terlambat karena mengandalkan status. Ayo pergi. Shenyang, ini Bukan Rolls Royce Mew, ini Bukan Rolls Royce Mew. Bukannya katamu lagi dirawat. Kenapa mereka? Jangan-jangan mobilnya tidak dirawat. Atau, Oh, aku tahu. Shenyang sama sekali bukan tuan muda. Song Siwei lah yang putri. Pagi-pagi melihat kalian sungguh menyebalkan. Song Siwei, kenapa kamu naik Rolls Royce-nya Cenyang? Lihat masih belum sadar juga. Idiot bodoh. Kamu. Bodoh, minggir, kamu menghalangi. Cenyang, katakan sesuatu. Apakah dia menipu kita? Tidak menyangka ayahku untuk menebus kesalahan Song Siwei. Bohong padaku mengatakan Rolls Royce sedang dirawat. Oh begitu, Song Siwei ini hampir menipu kita semua. Ayo masuk buat dia malu. Orang rendahan berani duduk di mobil Tuan Chen. Benar-benar tidak tahu diri. Kalian jangan keterlaluan. Kamu baik-baik saja. Dia jelas menyukaiku, tapi di kehidupan sebelumnya selalu saling menipu. Aku terlambat menyadarinya. Aku baik-baik saja. Suka menyiram ya? Sons Highway Barony Minayaramku. Percaya tidak, aku akan lapor ke supervisor memecatmu. Baik firewall di perusahaan. Semuanya baru kuperkuat, aku ingin melihat perusahaan ini tanpaku masih bisa berkembang atau tidak. Kamu, Ribut apalagi, aku bilang Song Siwei ini. Lagi-lagi kamu yang buat masalah. Supervisor Emma Suling yang mulai. supervisor. Aku hanya membela Tuan Chen. Tuan Chen, ada apa sih? Lagi pula kamu tidak bisa melupakan aku. Aku ingin tahu batasmu di mana dia datang naik mobilku. Aku naik mobilmu. Cenyang, percaya tidak, mulai sekarang. Aku akan membuatmu naik taksi ke kantor setiap hari. Basa-basi lagi, bukankah kamu hanya menipu ayah Tuan Chen? Dia pasti tidak tahu semua yang kamu lakukan pada Cenyang. Lagi pula kamu orang luar. Song Jiwi, jangan keterlaluan. Benar, perusahaan kita punya sampah seperti kamu. Sungguh memalukan. Harus berapa kali aku bilang? Cenyang bukan anak orang kaya. Omong kosong, mana buktinya? Ia bilang Tuan Chen bukan anak orang kaya. Tunjukkan buktinya, sudah, jangan macam-macam. Tuan Chen punya beberapa villa besar. Itu pun di kawasan elit Haicheng. Kalau dia bukan anak orang kaya, kamu yang kaya ya. Chen Shao, gimana kalau kamu ajak aku ke villa kamu? Kita belum pernah lihat. Lihat villa aku. Itu kan kawasan elit. Kalau nggak ada yang ajak kita masuk, kita nggak bakal bisa masuk seumur hidup. Cenyang ajak kita masuk dong. Pasti mewah banget. Chen Ge setuju dong. Supaya kebohongan Song Siwei terbongkar. Nanti malah bikin malu sendiri. Semua pada pengen lihat Cenyang. Kok kamu nggak berani sih? Iya, biar kita semua lihat. Seberapa besar villa Chen Da Xiaoyi? Aku belum pernah ke villa Bos Chen. Kalau bisa lihat sekilas juga bagus. Chen Shao. Apa ada yang nggak nyaman ya? Cepetan setuju dong, cuma lihat-lihat aja kok. Biar Song Siwei dan si Masu lihat juga. Ada orang yang nggak bakal bisa lihat seumur hidup mereka. Chen Shao, kamu nggak bakal nolak permintaan kecil kita ini kan? Iya, Chen Xiao. Kamu nggak bakal nolak. Permintaan kecil ini kan, pulang aja kok. Ada susah apa, atau jangan-jangan kamu takut?
Siapa yang takut ayah dan ibu ada di rumah? Kalau ke villa mungkin bisa diatasi. Pergi ya sekarang juga. Ayo bagus. Dia berani banget langsung ke rumah kamu. Cuma sok-sokan aja. Aku lihat sampai kapan dia bisa pura-pura. Hei King, kamu ke rumahku ganti password pintu. Pakai tanggal lahir aku sama. Semua kartu yang aku kasih ke Chen yang dibekukan. Diterima. Ya ampun, ini villa di kawasan elit ya. Keren banget. Nggak kebayang enak banget tinggal di sini. Aku pertama kali ke rumah kamu. Rumah kita di depan. Pintu udah diganti belum? Tunggu aja. Wah, villa yang megah ya. Ya ini MAH biasa aja. Ini cuma salah satu rumah Cenyang. Cuma rumah biasa aja. Masih banyak lagi yang kalian gak sempat lihat. Betul. Wah Shanshan, aku iri banget sama kamu dan Cenyang. Satu artis, satu anak orang kaya. Kayak jodoh yang ditakdirkan. Dulu waktu aku ninggalin dia, gak nyangka ketemu lagi semuanya udah beda. Untung masih sempat. Hah, Chen, buka pintunya dong. Gagal buka kunci. Mungkin aku salah pencet. Coba lagi deh. Gagal buka kunci. 90924 bener kok. Chen kok sampai lupa password rumah sendiri. Sih. Iya Cenyang. Jangan-jangan rumahmu ganti password. Dan kamu gak tahu. Gak mungkin, pagi ini aku baru aja keluar dari sini. Terus kenapa gak bisa dibuka? Song Siwei, jangan-jangan ini ulahmu. jangan asal nuduh. Aku cuma ngeliat kamu pulang ke rumah sendiri aja susah banget. Jadi gak tahan ketawa. Password sebelumnya kan tanggal lahirku, mana mungkin salah. Jangan-jangan pintunya gak mau buka buat kamu. Kalian cuma iri aja Song Siwei. Kamu kan cuma anak pembantu Cenyang. Dia aja gak tahu masa kamu bisa buka. Pintu ini aku bisa buka. Bohong, password rumah majikan. Kamu anak pembantu mana mungkin tahu. Jangan-jangan kalau dia iseng rumahnya kemalingan gimana? Kalau dia beneran bisa buka, berarti jangan-jangan identitas Cenyang bisa jadi palsu. Omong kosong, identitas Cenyang gak mungkin palsu. Song Siwei juga gak mungkin tahu passwordnya. Bisa gak dia buka? Coba aja biar tahu. Aku gak percaya kamu punya password. Jangan-jangan kamu sengaja. Baru tahu ya kamu ini orang luar. Buka kunci berhasil. Pintu terbuka. Song Siwei, bagaimana kamu tahu password keluarga Chen? Apakah kamu yakin ini rumah keluarga Chen? Yang Master Chen, jangan-jangan kamu menipu kami. Tidak mungkin. Lalu kenapa Song Siwei bisa tahu password rumahmu? Dia pasti diam-diam mengubah passwordnya. Bagaimana ini? Apakah citra yang susah payah kubangun akan hancur begitu saja? Song Siwei, jangan keterlaluan. Ibu Nyonya Chen. Siwei, dulu kamu nakal. Aku masih bisa tutup mata, tapi kenapa kamu, tanpa izin pemilik rumah, berani mengubah passwordnya? Bibi ini Song Siwei yang diam-diam mengubah passwordnya. Aku heran kenapa tidak bisa dibuka. Song Siwei, kamu ingin membuatku malu di depan semua orang ya?
Untung saja sudah memberitahu orang tua untuk membantu berakting. Sudah sampai depan rumah. Masih bisa berbohong. Bibi ngomong sembarangan. Tidak takut lidahmu keseleo. Tidak tahu bagaimana ayah Cenyang bisa tertipu olehmu dan menganggapmu anak baik. Ibu ayo masuk dulu, ada teman-teman lain juga. Ah maaf ya, membuat kalian menertawakan kami. Silakan masuk, silakan masuk. Anda duluan, Anda duluan. Bagaimana selanjutnya? Pertunjukan baru saja dimulai, tunggu saja. Silakan, silakan. Baik. Ayo semua silakan duduk. Iya, duduk, sila duduk. Duduk, silakan duduk. Ini terlalu besar. Harganya pasti puluhan juta. Pasti lebih dari itu. Villa orang kaya. Harganya miliaran. Puluhan juta hanya bisa beli kamar mandi. Ternyata keputusan paling benar setelah pulang ke negara asal adalah mengikuti Cenyang. Tidak disangka dulu, saat pacaran identitasnya sebagai anak orang kaya, sama sekali tidak disebut. Untung tidak terlambat. Pak mana? Enggak tahu nih, belakangan sering hilang muncul. Enggak tahu lagi dia sibuk apa. Bro Chen, lihat. Kita makan siang apa ya? Mau makan apa, pesan aja. Kudengar restoran pribadi Yunwei di selatan kota. Katanya enak banget. Aku tahu tempat itu. Pernah sekali beruntung ke sana. Tempat itu satu hidangan bisa sampai ribuan. Di seluruh Haicheng nggak ada tandingannya. Luar biasa enak. Oh, restoran mereka ya. Aku sudah sering makan di sana. Rasanya lumayan. Sering banget, aku ingat. Minimal bayar di sana puluhan ribu. Hidup orang kaya memang enak ya. Ya udah makan di Yunwei aja. Halo, iya nih. Ini aku gitu. Suruh beberapa koki kalian datang ke sini, ada beberapa teman mau makan di rumah. Oke, siap. Nanti mereka langsung datang masak di tempat. Oke. Memang harusnya Bro Chen. Koki restoran pribadi itu biasanya nggak pernah keluar. Hanya orang yang punya pengaruh di hotel mereka. Manajer itu biasanya teleponnya aja. Susah didapat. Bro Chen, kamu memang hebat. Nanti kalau mau makan lagi banyak kesempatan. Cenyang kita juga nggak bisa makan banyak. Jangan terlalu boros. Nggak apa-apa, cuma beberapa koki uang kecil. Uang kecil. Kartu kreditmu sudah aku bekukan, lihat saja berapa uang yang bisa kamu keluarkan. Ini daging sapi Australia standar kan? Ya Nona, baru saja dikirim dari luar negeri. Ini dia rasanya. Makan aja kalau enggak ya enggak. Tunggu dulu. Song Siwei, bukan aku yang bilang. Kamu anak pembantu pantas makan di meja. Cenyang, aku nggak boleh makan. Makan boleh, makan aja. Gak apa-apa Shan. Cuma makan kok, gak apa-apa. Gak boleh. Song Siwei, kamu nggak berhak makan sama kita. Lalu kamu berhak apa? Aku pacarnya Cenyang. Cenyang, kalian udah resmi. Keluarga Song. Nggak mau nyantai aja. Jangan Song Siwei marah. Sekarang semuanya bisa diambil lagi. Sudah Shan kita sekarang. Belum resmi kok.
Kamu maksudnya apa sih? Aku pasti akan. Dengan jantan mengaku padamu. Minggu depan ulang tahun ayahku. Aku akan dipesta di depan semua orang. Mengakui kamu adalah wanitaku Chenyang. Beneran? Tentu saja. Bodoh. Cepetan duduk. Ini di depan rekan kerja. Jangan malu-maluin. Di mata orang, aku kan wanita anggun. Duduk, duduk, duduk. Permisi, siapa yang bayar? Tentu yang paling berkelas. Mas. Kamu punya berapa duit kok berani sama yang Master Chen bayar? Kamu bikin malu, yang Master Chen. Gak punya mata ya gak lihat di sini. Siapa yang paling berkelas? Manajer yang Master Chen yang berkuasa. Salah orang. Iya, manajer ini tagihan. Harusnya yang Master Chen yang bayarkan. Maaf sekali. Mr. Chen totalnya 286.000. Bisa pakai kartu bank apapun. 286.000. 200.000. Yang Master Chen bikin kamu keluar uang ya. Hanya 10.000 saja, hanya 20.000 saja bagi Chenyang kami. Itu bukan apa-apa, tapi saya harap. Makan seharga lebih dari 20.000 ini. Bukan sembarang orang bisa menikmatinya, ada orang-orang. Sebaiknya ingat budi, jangan seperti serigala yang tidak tahu balas budi. Manajer, lain kali jangan salah kenal orang lagi. Oh baiklah. Saldo tidak mencukupi. Ini. Apa mesinmu rusak, Pak? Baru diganti, tidak mungkin rusak. Sudahlah, Shan. Mungkin saya salah ingat, mari coba kartu ini. Baik. Saldo tidak mencukupi. Tidak mungkin kamu mengajak kami makan. Tapi ternyata tidak punya uang. Makanan ini. Jangan-jangan kami yang harus bayar sendiri. Tidak mungkin, Chen bukan orang seperti itu. Benar kan, Chen Shao? Kartumu ini. Kartu sudah dibekukan, saya lihat kamu mau pakai apa. Dia benar-benar berbeda dari dulu. Jangan-jangan pikirannya sudah sepenuhnya sadar. Tidak mungkin. Chenyang, kamu tidak punya uangnya. Saya. Inilah Tuan Besar Chen kami. Bagaimana mungkin tidak punya uang di kantongnya? Pasti setidaknya ada 20 kartu. Benar betul. Banyak sekali kartunya. Orang kaya memang begitu, biasa saja. Biasanya kartu saya terlalu banyak, saya sampai lupa. Kartu mana yang ada uangnya? Kamu coba saja, baik. Saldo tidak mencukupi. Ini. Kartu ini telah dibekukan. Ini cukup, saya tiba-tiba ingat. Kartu saya ada di atas, saya naik ambil. Baik. Dia benar-benar kaya. Atau hanya pura-pura kaya? Tentu saja benar-benar kaya.
Ibu cepat berikan kartumu padaku. Nak, ibu hanya punya sedikit tabungan. Kalau kamu ambil, bagaimana ibu nanti? Kamu kalau hari ini nggak ngasih aku. Yang malu hari ini adalah aku dan kamu juga. Tapi, Jangan tapi-tapi, apa kamu mau keluar rumah nanti? Dan orang-orang ngira kamu cuma pembantu. nak, gimana kalau kita coba merendahkan diri ke Song Siwei? Pasti dia yang ngeblokir kartuku. Dia cuma nunggu aku merendahkan diri. Ibu nggak ngerti. Kalau aku merendahkan diri sekarang, dia nanti malah nggak sayang aku lagi. Serius? Tenang aja Bu, aku dengar. Song Siwei bilang lewat telepon, mau ngadain pesta ulang tahun buat ayah. Dan dia mau melamarku di depan umum di pesta itu. Beneran? Semua yang dia lakukan sekarang cuma buat persiapan. Buat kejutan buat aku nanti, tenang aja Bu. Ayo. Transaksi berhasil. Sudah kubilangkan. Terima kasih Tuan Chen, silakan dinikmati. Dari mana dia dapat uang? Orang tuanya udah jadi pelayan bertahun-tahun. Pasti ada tabungan, tapi kartu itu kayaknya udah hampir habis. Kamu rela aja dia bohongin semua orang. Aku tahu kamu nggak akan benar-benar ungkapin identitas kita. Siwei, aku tahu kamu mau ngadain pesta ulang tahun buat ayah. Dan mau melamarku di pesta itu. Dengan mahar 50 juta, aku pertimbangkan buat terima. Ngadain pesta ulang tahun buat sopir. Yang kamu berani banget mikir begitu. Kayaknya dia dengar telepon kita waktu itu. Tapi kalau gitu, mending aku tunggu aja. Tunggu kejutan besar di pesta ulang tahun. Cenyang, makanannya udah hampir habis. Ayo kita main keluar. Boleh, tapi kayaknya udah agak sore. Gimana kalau lain kali? Aku mau kamu temani aku jalan-jalan. Boleh, ayo. Ayo. Gimana kalau kita juga jalan-jalan? Kamu mau jalan-jalan sama aku? Kenapa nggak boleh? Ayo. Bagaimana? Ganti. Ganti lagi. Ini dia gesek kartu. Kamu kartu mau beli baju buat aku. Suka ya, beli aja, masa lalu aku berhutang padamu. Di kehidupan ini aku akan membalasnya. Baik Nona. Kartu berhasil digesek. Gesek kartu. Baik. Sepatu ini gesek kartu. Penjiaran 200 70 ribu. Pengeluaran 399.800. Direktur. Gadis ini ya jangan-jangan beli buat Cenyang lagi. Sejak terakhir kembali aku bahkan belum memikirkan bagaimana menghadapi ayah di kehidupan sebelumnya. Ayah demi aku difitnah dan dijebak oleh Cenyang. Meninggal dengan tragis. Gadis. Gimana rasanya membuang uang untuk pria? Ayah. Ada apa gadis, kenapa menangis? Apakah Cenyang si brengsek itu menyakitimu lagi? Tidak, aku hanya sudah lama tidak bertemu, rindu padamu.
Ayah sibuk ya. Aku tidak peduli minggu depan ulang tahunmu. Kamu harus pulang, aku akan merayakannya di Shangyun Xiao. Baik-baik minggu depan. Aku akan datang sendiri, tenanglah. Ayah, aku menunggumu. Baik. Oh ya, Apa? membuang uang untuk pria sungguh menyenangkan. Baik. Gadis ini ya. Direktur minggu depan sudah menjadwalkan ke luar negeri. Hills, kamu tidak dengar. Minggu depan putriku ingin mengadakan pesta ulang tahun untukku. Minggu depan semua urusan dibatalkan. Selain itu kamu siapkan lagi beberapa undangan. Beritahu teman-teman lamaku, aku akan mengadakan pesta malam besar di Shangyun Xiao. Mengundang mereka semua untuk berkumpul. Baik, Direktur. Song Ziwei. Ayo pergi. Masak sih masih mau beli. Song Ziwei, kamu kenapa sih? Aku cuma nggak mau kehilangan kamu lagi. Shimasu. Aku beda sama Song Ziwei yang dulu. Kita kan musuh bebuyutan. Kedepannya nggak akan lagi. Aku tahu kamu suka banget sama aku ya. Ya. Sedikit aja sih. Benar, cuma sedikit. Ya lebih dikit aja. Dikit-dikit lagi. Oke, kalau kamu nggak jujur, aku bakal pergi sama Chenyang. Minggu depan ulang tahun ayahku, kamu harus datang. Lalu ini. Aku pilihkan baju buat kamu. Tuan muda, apa kamu sedang jatuh cinta? Enggak. Ada yang ngejar kamu ya tuan muda. Keluarga Simakan, termasuk 100 orang terkaya di dunia. Jangan sampai kamu ditipu sama cewek. Aku nggak bocorin identitas, dia juga nggak minta apa-apa. Ini semua dia yang beliin buat aku. Kalau gitu selamat ya tuan muda. Song Ziwei kali ini. Kamu nggak salah pilih kan? Siwei ini aku. Tahu itu kamu, aku bakal lebih kuat lagi. Kamu nggak apa-apakan. Siwei, aku tahu. Kamu nggak bisa melupakan aku. Jadi, Aku tahu selama ini. Aku terlalu dingin sama kamu, aku salah. Malam itu aku dengar kamu nelpon. Kamu mau melamarku di pesta ulang tahun ayahku. kamu yakin ini buat pesta ulang tahun ayahmu? Siapa lagi kalau bukan aku, Siwei? Aku benar-benar tahu salah, boleh nggak? Aku ngundang lebih banyak orang di pesta ulang tahun. Ngomong siapa? Lihat keluarga kita selalu dianggap rendah di desa. Nggak bisa angkat kepala. Sekarang ada kesempatan buat pamer, aku mau ngundang tante-tante dan saudara-saudaraku, biar mereka tahu. Aku Chenyang sekarang sudah beda. Siwei, aku mohon. Boleh nggak aku ajak lebih banyak orang? Oke, aku setuju. Aku tahu kamu yang terbaik. Main-main.
Hei Shanshan. Ayahku mau ngadain pesta ulang tahun. Kamu pasti harus datang ya. Oke. Kenapa sih ayah nggak angkat telepon? Ayah kamu kemana aku? Barusan aku minum sama teman, jangan sampai ketahuan. Aku pergi judi. Kamu pulang pas banget gini. Ziwei minggu depan mau ngadain pesta ulang tahun buat kamu ajak semua kerabat yang bisa diajak. Semua ini akomodasi tiket. Kita semua yang bayarin beneran. Masa sih bohong ini badan? Yang perlu diganti juga ganti-ganti baju yang bagus. Rapihin dulu oke? Sebentar lagi aku ke kamar tuan tua pilih satu. Kali ini bisa nggak kamu bikin meriah? Nanti keluarga kita di desa jadi yang terbaik. Tunang serahkan sama aku. Oke, aku langsung pergi. Hei King kasih tahu Chen Fugui dan Chen Yang, bawa kabar ke orang-orang itu. Chen Fugui Chen Yang. Masalah sendiri nggak bisa diselamatkan. Ya ampun, ini hotel besar. Beda banget sama restoran di kota kita. Tentu beda di sini. Lampu aja harganya jutaan. Jutaan. Benar kakek? Kalian lihat ya ampun. Ini bukan terbuat dari emas kan? Fugui kota kalian. Sudah maju banget. Tentu saja. Kalau bukan karena Fugui dan Chenyang, kita nggak mungkin bisa datang ke tempat sebaik ini. Mungkin sampai masuk peti mati. Nggak ada kesempatan ini kakek. Yang bilang kita sudah lama. Nggak kumpul-kumpul kali ini. Khusus ngadain pesta ulang tahun buatku kita. Harus kumpul-kumpul yang seru. Oke Fugui. Kamu ajak kita jalan-jalan yang seru. Yuk ke sana. Ayo kita lihat ke sana. Wah, keren banget. Ya ampun, hotel ini. Mirip istana ya? Setahu saya hotel asap menuju langit. Termasuk dalam 10 hotel terbaik di dunia. Hanya melayani bos dengan aset miliaran. Bahkan saya pun tidak mudah untuk masuk ke sini. Beberapa hari lalu saya tidak menjamu dengan baik di rumah. Hari ini sampai di asap menuju langit ini. Kalian makanlah sepuasnya. Kak Chen makan di sini. Berapa biayanya? Sekitar jutaan untuk pesta ulang tahun. Jutaan saja mau ke asap menuju langit. Mimpi apa? Chenyang bukannya katanya mau kasih kejutan. Kenapa anak pembantu ini juga datang? Dan seperti orang yang cuma makan gratis. Baju ini jangan-jangan sewa ya? Baju saya ini custom made dari Prancis. Harganya lebih dari 2 juta begitu kamu sentuh. Saya harus kirim untuk dry cleaning, biayanya puluhan ribu. Kamu. Apa sih custom made tidak tahu di mana? Beli barang murahan berani menuduh saya. Song Ziwei, biasanya kamu nakal tidak apa-apa. Hari ini pesta ulang tahun ayah. Kamu tidak takut membuatnya marah? Chenyang, kemarilah. Kenapa tidak menghargai saya? Kalau kamu tidak datang, maka tanggung sendiri akibatnya. Mau apa Chenyang? Kamu kan anak orang kaya. Dia anak pembantu, tidak usah diusir saja sudah bagus. Song Ziwei, Bos Chen akan datang sendiri hari ini. Kalau kamu masih nakal seperti ini, saya tidak bisa jamin kamu. Chenyang, kamu bilang ini pesta ulang tahun ayahmu. Bagaimana kalau nanti Bos Chen datang? Ayahmu juga datang, ketahuan ayahmu dan Bos Chen bukan orang yang sama, gimana dong? Apa maksudmu? Tidak ngerti bahasa manusia ya, saya sarankan. Sekarang juga periksa telingamu ke rumah sakit. Kalau ada batu telinga. Kalau terlambat tidak baik. Kamu si Masu. Kamu cuma karyawan biasa. Setiap hari ngikutin Song Ziwei. Apa untungnya buat kamu? Ayah Chen Shao kan Bos Chen. Bos Chen itu
Pemimpin tertinggi grup Hongyang. Meskipun Bos Chen sibuk. Nggak pernah muncul tapi aku pernah ketemu sekali. Beberapa waktu lalu dia minta aku jaga. Orang penting yang baru datang ke perusahaan kita. Menurutku ada orang yang kena penyakit orang kaya tapi nggak punya nasib orang kaya. Berapa lama lagi sampai hotel direktur? Kira-kira setengah jam, baik cepatin. Kalau telat si Wei bakal marah. Chen Li, kamu dekat hotel. Pergi dulu ke hotel, bantu jaga tamu. Siap. Direktur baik. Ya. Ada orang yang nggak punya nasib orang kaya tapi kena penyakit orang kaya. Chen Yang, kamu pakai uangku, pakai sumber dayaku. Manfaatin identitasku tapi nggak putus hubungan sama luar. Kenapa nggak realistis aja, ngaku aja kamu anak pembantu. Nggak apa-apakan. Song Sui. Chen Yang, dia masih nggak mau mengaku salah. Menurutku dia harus diajarin baik-baik. Chen Xiao, kalau kamu nggak bertindak, jangan-jangan dia bilang benar. Bro Chen, jangan-jangan kamu pria gigolo. Song Siwei, jangan lupa. Kamu mau ngapain hari ini berani kamu lakukan. Nggak takut aku nggak maafin kamu. Chen Yang, kamu cuma anak pembantu. Kamu. Aduh, tangan aku malam ini kenapa ya? Kayak ada pegas begitu, ada yang mau ganggu aku. Pengen langsung tampar dia. Tapi tangan ini sakit juga, kulit muka keras banget. Nggak sakit. Song Siwei, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan, Chen Yang. Hari ini aku ngadain pesta ulang tahun buat bapak, bukan buat bapakmu. Tunggu bapakku datang. Semuanya bakal ketahuan. Kamu bilang tadi bilang. Bilang apa? Song Siwei nipu aku. Nggak bisa kalau tetap di sini. Identitasku pasti ketahuan. Tapi sekarang kalau pergi memang tidak masuk akal. Song Siwei, kamu memang kejam. Chen Yang, atas dasar apa kamu pergi? Ini kan tempat yang kamu tentukan. Shan, aku. Apa yang Song Siwei bilang memang benar. Chen Yang, kamu bukanlah anak orang kaya. Kita semua sudah ditipu. Chen Yang, yang benar tidak akan menjadi palsu. Rubah meski memakai kulit harimau, tidak akan menjadi harimau sungguhan. Omong kosong. Aku. Kamu berani melawan atasanmu ya? Kamu ini siapa sih? Aku mendidik anakku sendiri. Kamu pergi sana. Anakmu? Kamu bilang aku anakmu. Kerabat semua di luar mengira aku sukses. Kalau yang ketahuan identitasnya, muka tua ini masih mau apa tidak? Kamu bukankah kamu sopir keluarga Chen? Benar-benar dia yang nyetir Rolls Royce itu. Tuan rumah sudah baik pada kita. Kita tidak boleh tidak tahu terima kasih. Lepaskan, mau aku jadi anakmu. Mimpi. Baik, sekarang kamu sudah besar ya. Bahkan ayah kandung tidak diakui. Hanya bisa mengusir Song Siwei dulu. Nanti biarkan yang cari alasan. Biar mereka terpeleset, bahkan ayah kandung tidak diakui. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Betul, sebelumnya aku bahkan pernah meragukan identitas Chen Xiao, palsu Chen Xiao. Maaf ya. Song Siwei, perusahaan kita punya kamu. Benar-benar memalukan. Cepat keluarkan dia dan si Masu. Dia berdiri di sini udara saja tercemar. Chen Yang, kamu yakin mau mengusirku? Jangan pura-pura di sini, cepat pergi. Lepaskan. Tempat ini memang ramai ya. Wang Erdao, bukankah ini nama raja bawah tanah? Memang layak disebut asap naik ke awan. Susah banget gua naik ke sini. Chen Fugui, susah banget nyari lu. Yang nyari lu Pak Dao ini. Salah paham semua. Moutai tahun 2002. Ini barang lumayan harganya. Pak Dao, mending lu pergi dulu. Uang yang gua utang pasti gua bayar, dasar lu. Hari ini kalau lu nggak bayar utang gua 4 juta. Gua bikin pesta ulang tahun ini jadi pemakaman. 4 juta. Betul, Chen Fugui. Gua kasih lu 3 menit. Kalau nggak ada 4 juta gua potong tangan lu.
Jangan-jangan. Song Siwei denger nggak? Cepat bayar nanti jari bapak lu. Dipotong. Song Siwei cepat bawa bapak lu pergi. Jangan bikin ribut di sini. Nanti kalau bos Chen datang lu nggak bakal aman. Gua nggak dengar kalau Chen Fugui punya anak perempuan secantik ini. Kebetulan gua juga baru tahu. Keras banget mulut lu Song Siwei. Kalau sekarang lu sujud ke Cenyang, mungkin dia bakal pinjamkan 4 juta ke lu. Jangan bilang kita nggak mau bantu. Kita emang nggak punya kemampuan. Mau nggak lu minta tolong ke Chen Shao? Iya Song Siwei. Sekarang lu berlutut sujud 3 kali ke gua. Panggil gua 3 kali nenek gua suruh Cenyang. Pinjamkan 4 juta ke lu gimana? Pak Dao, gua nggak punya uang, mending lu potong aja dia. Oke. Jangan. Song Siwei, lu kejam banget bapak sendiri. Nggak peduli. Gua kira lu cuma sombong, ternyata lu emang nggak punya hati. Siapa yang mau nikah sama lu bakal sial seumur hidup. Song Siwei, lu nggak usah balik ke perusahaan, lagi perusahaan nggak bisa terima lu. Belum lagi dia itu bapak gua atau bukan. Walaupun bapak gua, lu nggak berhak nyalahin gua dari atas moral kan. Pak Dao, jangan tunggu lagi. Bagaimanapun kita nggak punya uang itu 4 juta. Siapa yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu ya? Baik-baik tidak punya uang. Chen Fugui, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Di sini banyak orang, tidak ada yang mau menolongmu. Daoye, tolong beri aku sedikit waktu lagi. Mau menunda waktu lagi. Orang yang suka berjudi dan tidak bersih tangannya. Aku Song Siwei tidak punya ayah seperti itu. Song Siwei, Chen Fugui. Kenapa marga tidak sama sampah? Si manis yang tidak bisa bayar utang. Lihat aku hari ini, bagaimana memotong tanganmu Lausan. Jangan. Satu jari 1 juta. Kalau begitu potong 4 jari saja. Anakku, tolong aku. Aku akan membersihkan lukamu. Kamu harus berterima kasih padaku. Anakku, tolong aku. Anakku, tolong aku. Anakku Chen Fugui, siapa anakmu? Barusan kamu bilang Song Siwei adalah anakmu. Kenapa sekarang panggil orang lain anakmu? Chen Fugui, kamu seharusnya memanggil anakmu untuk menolongmu. Menarik. 1 juta ini sudah hilang. Masih ada 3 juta Chen Fugui. Kamu mau tahan lagi? Anakku, tolong aku. Dia melihat. Kenapa itu Chen Shao Cenyang? Terlalu banyak orang berbuat keributan, kamu cepat suruh mereka pergi. Tidak, aku tidak bisa keluar. Benar-benar bisa mati. Anakku, tolong aku. Aku tahu salah. Kedepannya aku tidak akan berjudi lagi, anakku. Aku tahu salah, kamu tolong aku. Kamu siapa, anakmu? Kamu bilang apa? Cenyang kamu. Kamu adalah keturunanku Chen Fugui. Semua yang aku lakukan adalah untukmu. Dan kamu demi posisi ini. Bahkan ayah kandungmu tidak kamu akui. Cenyang, dia adalah ayahmu. Kamu siapa, anakmu? Aku sudah melakukan banyak untukmu. Pada akhirnya kamu bahkan tidak mengakuiku. Jangan ngawur, aku ngawur. Saya melihat bahwa keluarga Song begitu baik padamu. Begitu banyak orang yang kaya. Keluarga Song Anda mendukung Anda untuk pergi ke sekolah, mendanai pekerjaan Anda, bahkan membiarkan Anda memiliki mobil mewah. Bagaimana Anda sekarang? Status Grand Miss Song Siwei. Apakah Anda ingin menggantinya? Apakah Anda tidak kaya? Apa yang terjadi dengan tanganmu? Istri menyelamatkan saya ingin uang.
4 juta memberi saya 4 juta. Bagaimana saya bisa punya uang sebanyak itu? Hei kau. Kau bukan ibu Cenyang. Chen Fugui memanggil istrimu. Cenyang, kau menipu kita semua. Apa yang terjadi? Berbicara Anda mengatakan sesuatu. Dia sopir bau, bagaimana mungkin ayahmu? Aku sopir bau kau. Apa yang harus dikatakan? Itu adalah bintang besar. Tidak sama dengan anakku. Bagaimana dengan bermain? Ya, aku akui. Aku seorang sopir. Dia adalah istri saya. Seorang pengasuh keluarga Song. Dan di mata kalian, Cenyang ini di atas. Itu aku. Dan anak pengasuh. Kau sudah cukup. Aku akan memberimu 4 juta uang. Apakah Anda akan berbicara lebih awal? Pergi. Jika kartu tidak punya uang, lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Tunggu sebentar. Aku salah. Bisakah Anda meminjamkan saya 4 juta? Kau bilang aku. Anak perempuan pelayan aku akan memberimu 4 juta. Aku tahu itu salah. Ini kepercayaan saya. Aku ingin menjadi tuan. Kamu memberiku makan, pakaian, tempat tinggal. Aku masih belum puas, aku ingin menjadi seorang anak orang kaya yang sebenarnya. Aku juga tidak ingin merendahkanmu di depan umum. Tapi aku takut. Kamu akan membongkar identitasku. Cenyang, kamu berani menipuku. Shan, maafkan aku. Ya Tuhan, Song Siwei. Dia benar-benar putri orang kaya, dia tidak berbohong. Keluarga Song Haicheng. Cepat lihat, aku sudah menemukan. Orang terkaya pertama di Haicheng, orang terkaya di Haicheng, memiliki seorang putri, menguasai puluhan perusahaan, orang terkaya di Haicheng, memiliki seorang putri, perusahaan top 500 dunia. Istrinya sering bepergian ke luar negeri, menguasai puluhan perusahaan top 500 dunia. Istrinya sering bepergian ke luar negeri, mereka memiliki seorang putri bernama Song Siwei, orang terkaya di Haicheng Song Wei. Ah, Cenyang bukan. Anak bos Chen. Berarti aku selama ini salah menjilat orang. Baiklah, sekarang semuanya terungkap, sudah pinjamkan aku uang. Cenyang, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Sekadar permintaan maaf bisa membuatku memberimu 4 juta. Apalagi yang kamu mau? Kamu ingin menjadi orang yang di atas. Begitu merendahkanku menggunakan uangku untuk menghidupi seluruh keluarga. Oh ya, ada juga seorang selebriti kecil. Baishan, harus diakui, Cenyang benar-benar menyukaimu. Dulu dia hampir bersamaku. Setelah tahu kamu akan kembali, dia mengambil uangku dan mencarimu. Oh ya, hotel tempat kalian menginap masih menggunakan uangku. Soalnya dia tidak punya uang. Kamu sengaja menunggu hari ini untuk menghinaku ya? Bagaimana mungkin anting yang kamu pakai masih milikku? Kamu seharusnya senang. Waktu itu anting ini dilelang dengan harga ratusan ribu. Barang sampahmu aku tidak mau. Dan gaun yang kamu pakai ini adalah model tahun lalu yang sudah ketinggalan zaman. Cenyang, kamu brengsek. Tunggu. Bukankah kamu ingin menghadiri pesta ulang tahun? Pesta belum dimulai. Siwei, kami tahu kami salah. Kita bisa dibilang melihatmu tumbuh besar. Maafkan aku. Pinjamkan aku uang asal kamu mau. Kalau kamu pinjamkan uang padaku, aku akan setuju untuk bersama kamu. Kamu bersamanya. Apakah sudah seizin aku? Siwei sangat mencintaiku, kamu tidak tahu. Shimasu, kamu tidak punya latar belakang. Tidak punya uang, Siwei tidak akan bersamamu. Apa yang dia lakukan hari ini adalah untuk melamarku. Melamarmu? Semuanya dengar, inilah dia. Menggunakan identitasku menghabiskan uangku untuk menghidupi seluruh keluarganya si vampir. Bilang aku mau menikah dengannya. Bukan begitu.
Aku hanya bisa memberimu tamparan. Song Siwei kamu. Narsis. Sombong. Orang yang tidak tahu malu. Cenyang. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu membunuh ayahku? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Karena aku ingin menjadi orang sukses. Ingin jadi orang sukses, tunggu kehidupan selanjutnya. Chen Fugui, Liu Xiwing. Kalian benar-benar mempermalukanku. Masih bilang sukses di kota. Acara ulang tahun hari ini untukmu. Benar-benar tidak tahu malu. Pohon butuh kulit, manusia butuh muka. Meski kami miskin tapi punya harga diri kamu. Kalian lihat diri kalian, aduh sangat memalukan. Kakek-kakak. Jangan panggil aku kakak, aku tidak kenal kalian. Jadi pembantu, jadi supir. Bahkan mencuri identitas majikan. Benar-benar tidak tahu malu. Pergi cepat pergi. Tinggal 1 detik pun memalukan. Kakek jangan panggil aku tidak kenal kamu. Dari sekarang keluarga Chen dan kalian bertiga. Putus semua hubungan, kita pergi. Cenyang, kamu benar-benar menipu kami semua. Siwei. Jiwei kamu tidak mensenteku lagi, aku pernah menyelamatkanmu. Seharusnya memang menyelamatkan. Kalau tidak, kau pikir kau masih bisa di sini. Bro Dao, bawa dia pergi, aku tidak kenal dia. Aku sudah dengar lama di sini, capek deh. Kupikir kalian menganggap aku tidak ada. Wang San Dao, Wanger Dao. Bos Chen. Itu Song Wei, orang terkaya. Aku sudah tua tapi belum mati. Kau berani bikin ribut di tempatku. Ayah. Nak, ayah datang terlambat. Kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Saya Shimasu Junior. Oh, baiklah. Chen, Bos Chen, ada apa? Sudah kusuruh jaga Nona, kenapa Nona Song? Merasa sangat tertekan aku. Aku salah orang bodoh. Kamu bisa apa lagi? Wah, ternyata Tuan Song. Dao, lama tidak bertemu. Ayah kalian kenal. Dulu nyawaku hampir hilang, Tuan Song yang menyelamatkanku. Dao, sudah kukatakan. Jangan sentuh bisnis berbahaya lagi. Tidak ingat Tuan Song, setiap orang punya pilihannya sendiri. Aku Wang Dao, tidak sekolah, tidak punya kemampuan. Hanya wajahku yang bisa menakut-nakuti orang. Kita di jalan yang berbeda, aku benar-benar tidak tahu. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu, maaf. Dulu aku sudah bilang, tidak akan membiarkanmu tinggal. Tapi Ziwei sangat inginmu tinggal. Dan kau tidak tahu terima kasih. Bahkan mengganggu. Permata hatiku. Sekarang keluarga kalian. Pergi dari keluarga Song, Tuan Song. Aku salah, Tuan Song. Jangan usir aku. Tuan Song, aku salah, kumohon. Jangan usir kami, Tuan Song. Dao, keluarga ini tidak ada hubungannya denganku, jangan. Kamu mau bagaimana? Setelah keluar dari pintu ini, tidak ada hubungannya lagi dengan Song Wei ya. Baik Tuan, bawa pergi. Jangan. Jangan, Aku salah, Siwei, jangan, aku salah. Kenapa? Adik. Kamu bilang mau kasih kejutan. Apa sih? Song Siwei membawa 10 butir mutiara malam, 10 batang emas, 5 mobil Rolls Royce, 10 properti, diberikan kepada Tuan Shimasu. Ziwei, kamu ini. Shimasu. Aku tahu buah yang dipaksa tidak manis, tapi bagaimanapun juga aku ingin memetiknya dan mencicipinya. Kamu mau bersama denganku?
Aduh direktur, kenapa kamu aduh? Aku sedih. Aduh, kamu bilang ini baik-baik saja pesta ulang tahunku. Berubah jadi pesta lamaran anakku. Aduh. Direktur. Jangan-jangan kamu sedih sama barang-barang ini. Aduh, kamu bilang si adik nakal ini. Kemampuan cari uang nggak ada, kemampuan habis uang malah besar. Aduh direktur. Non Song masuk ke tim program kita. Menyelamatkan kita dari kerugian jutaan, hehe. Beneran nggak? Hahaha, aduh. Sudah kuduga. Anakku Song Wei. Masa sih cuma jadi hiasan? Hahaha. Siwei, beberapa tahun lalu Cinyang menyelamatkanmu. Itu semua rencananya. Dan dia kasih uang tunai 1.000 yuan buat nyari masalah sama kamu. 1.000 yuan. Tipuannya cuma bernilai 1.000 yuan. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Aku baik-baik saja. Nggak cuma itu. Nggak tahu Cinyang pinjam uang sama siapa. Menutup lubang 4 juta yuan semuanya. Mungkin Baisan ya. Baisan dia kan sama Cinyang. Sudah bertengkar. Mungkin ada aib di tangannya. Kalian lihat itu Cinyang sama Baisan bukan? Cenyang. Ini terakhir kali aku bantu kamu, semoga kamu paham. Kehadirannya hanya akan menghancurkan karirku. Shanshan, aku juga bisa melakukan pekerjaan rumah. Kedepannya kamu urus luar, aku urus dalam juga bisa. Tidak disangka setelah sekian lama, kamu masih tetap tidak ada gunanya. Cinyang, kalau bukan karena kamu yang menipuku mencoba yang terlarang, aku tidak akan melahirkannya. Melahirkan. Kamu adalah ibuku. Apa ibu jangan ngomong sembarangan. Kenapa mereka ada di depan panti asuhan? Dan ada anak kecil di sampingnya. Wanita tua tidak berguna, telinganya tuli. Kamu cuma merawatku beberapa tahun saja. Ingin jadi ibuku, tunggu kehidupan selanjutnya. Cium satu, cium satu. Semuanya harus berakhir. Halo, aku mau bocorin. Selebriti Baishan punya anak dengan orang biasa dan menitipkan anaknya di panti asuhan. Ibu, kenapa kamu melahirkanku? Lalu meninggalkanku? Sudah sayang. Jangan nangis lagi, ibu tidak akan meninggalkan kita. Cinyang, jangan harap bisa memanfaatkanku dengan anak. Shanshan, aku benar-benar mencintaimu. Sudahlah, kamu cuma kehilangan pohon besar Song Siwei. Ingin ganti pohon lain saja lepas. Shanshan, anaknya tidak tega meninggalkanmu kamu. Baisan, benar-benar Zishan, cepat foto. Ternyata benar ada anaknya. Baisan, kenapa kamu ada di depan panti asuhan? Aku sering menyumbang ke panti asuhan. Datang melihat anak, lalu kenapa kamu mendorong anak itu? Apa kamu merasa bersalah anak ini? Apakah kamu diam-diam punya anak dengan orang lain, bukan? Ibu, kenapa kamu tidak mau aku lagi? Adik kecil, apakah dia ibumu? Ya, dia adalah ibuku. Ibuku. Benar, dia adalah ibu anak itu. Anak ini adalah anakku dan Zishan. Cinyang, kamu ngomong apa sih? Aku tahu sekarang kamu sangat terkenal. Tapi anak itu tidak bersalah. Aku mohon, jangan tinggalkan anak itu ya. Cinyang, kamu benar-benar ingin menyeretku ke dalam masalah. Baisan, ini semua karena kamu memaksaku. Kalau bukan karena kamu, sekarang aku sudah menjadi Menantu Yarga Song Yang Heirea. Kamu ingin meninggalkan aku dan anak hidup enak sendiri. Hah, jangan harap. Pak, kapan Anda pertama kali mengenal Baisan? Sudah berapa lama bersama? Aku dan dia teman sekelas lama. Kami sudah bersama cukup lama. Zishan, kalian datang ke panti asuhan apakah ingin meninggalkan anak ini? Di sini tidak boleh kalau mereka tahu. Aku melahirkan anak diam-diam dan meninggalkannya di panti asuhan tanpa mengakuinya. Karirku akan hancur. Tidak ada, kami hanya membawa anak keluar untuk berbuat baik. Mama, kita pulang yuk. Anak baik takut kamera, permisi. Terima kasih atas perhatiannya. Selama ini hubunganku dan Shanshan sangat baik, wawancara sangat baik. Juga stabil, dia bekerja keras di luar. Mencuci, memasak, membuat sup, wawancara berita. Permisi. Pak, jawab satu pertanyaan lagi. Cinyang, kamu berani menjebakku. Orang-orang ini kamu yang cari ya? Ini tidak mungkin. Dia? Song Siwei, kenapa kamu tidak mau melepaskanku?
Baishan, kehidupan menjijikan masa laluku. Di kehidupan ini juga akan kamu rasakan. Ayo kita pergi. Kamu salah lihat ya. Shanshan, aku bersumpah di hidupku ini. Hanya mencintaimu. Para paparazzi yang baru saja memotret. Besok pasti seluruh kota penuh beritamu. Kamu kali ini pasti tidak memilih untuk pergi denganku kan? Mama adalah bintang besar. Pas punya banyak uang ya. Mama, aku mau tinggal di rumah besar. Mau beli banyak mainan. Kamu ini anak kenapa tidak tahu aturan? Ah, kamu berani menggigitku? Aku anakmu, kenapa kamu memarahiku? Aku menggigitmu, kamu pantas. Kamu, Shanshan, dia hanya anak kecil. apakah hidupku akan selamanya diisi oleh pria ini dan anak ini? Ayah ibu tidak nurut. Ibu yang mengangkatku dulu juga tidak nurut. Dipukul 2 kali langsung nurut. Lihatlah anak ini, dia ibumu. Kita harus menyayanginya. Dia cuma bisa cari uang saja. Baiklah ibu cari uang yang banyak ya. Aktris terkenal Baishan menikah diam-diam dan punya anak sebarkan 20, aku tidak percaya. Komentar sebarkan 20, aku tidak percaya. Suami ternyata terkenal Jangan Baishan bilang menikah begitu, diam-diam dan Baishan. punya anak. Komentar di komentar Perempuan. sebarkan suami ternyata Luar teman nikah SMP punya bisa 1 anak. diubah jadi anak dalam nikah. Dia juga sudah lama berkecimpung di luar, paling tidak punya wawasan. Tapi aku dengar Cenyang sepertinya sudah putus hubungan dengan orang tuanya. Kalau mau ganti rugi ke orang tuanya beberapa juta meskipun Baishan mau menanggung. Cenyang dan anak itu tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untuk menghidupi kedua orang tua itu. Taktikmu ini lumayan kejam. Tentu saja berbaik hati pada orang lain. Berarti kejam pada diri sendiri dulu mereka merencanakanku seperti itu. Tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Jangan bilang begitu, ini manis. Manis ya, Ya. aku coba. Jangan bilang begitu, memang manis. Kamu mau apa? Si masuk tasmu kenapa, Hermes? Itu palsu. Aku suka bawa barang palsu. Masih tidak jujur. Maka aku akan membuatmu tahu apa itu reputasi. Ada baik, ada buruk. Dulu adalah dulu. Sekarang sudah aneh. Kak, ini di sofa loh.